Bab 75, Kekuatan Aneh. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika ada Dick, Tom, atau Harry yang bisa menerobos masuk ke Evil Sky Pavilion yang megah? Aku harus menanggung konsekuensinya jika Tuan menyalahkanku untuk ini. Ming Xin tahu dia sangat beruntung bahwa dia tidak disalahkan ketika penghalang gunung pengadilan emas pecah sebelumnya, memberikan kesempatan kepada Yao Jifeng yang licik untuk menyelinap ke arah Tuan. Namun, jika itu terjadi lagi, dia akan merasa kesal pada dirinya sendiri bahkan jika tuannya tidak menyalahkannya. Ming Xin secara tidak sengaja melewati bagian belakang gunung. Yao Jifeng pernah menjadi murid agung dari Sekte Pedang Surgawi. Dia adalah seorang kultivator alam pengadilan ilahi dan terkenal di kalangan kultivator. Dia juga merasakan denyut aneh dari Evil Sky Pavilion. Ketika dia melihat Ming Xin melesat lewat, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, "Tuan keempat. Pergilah. Aku akan menghajarmu jika kamu berani kembali." Ming Xin mengutuk. Yao Jifeng kaget hingga melompat. Telinganya mati rasa karena getaran gelombang suara dari Primalki, menyebabkan dia tersandung beberapa langkah ke belakang. Kemudian, dia berdiri diam seperti ayam kayu. "Saya tidak berpikir saya telah menyinggung perasaan Anda, bukan? Apakah tidak ada orang normal di Evil Sky Pavilion?" Ketika Ming Xin akhirnya tiba di pavilion langit jahat, dia melihat Yuan Er kecil. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya, "Adik kecil, apakah Anda melihat ada orang luar yang menyelinap ke pavilion langit jahat?" Yuan Er kecil menjawab dengan ekspresi bingung, "Aku tidak melakukannya." "Ada apa?" Ming Xin melaju melalui pavilion, tampak seperti hantu saat dia meninggalkan bayangan di belakangnya. Yuan Er kecil menganggap pemandangan itu mempesona. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Kakak senior, teknik jantung Luo Od Mu benar-benar luar biasa." Suara mendesing. Ming Xin muncul di hadapan Yuan Er kecil lagi, bayangan setelahnya menghilang. Dia memandang Yuan Er kecil dengan serius saat dia bertanya, "Kamu yakin kamu tidak melihat siapapun?" "Aku yakin." Yuan Er kecil mengetukkan ujung jari telunjuk kirinya dengan ujung jari telunjuk kanannya menyatu saat dia melihat ke arah Ming Xin dengan bingung. "Di mana tuannya?" Dia sedang beristirahat. Yuan Er kecil menunjuk ke arah ruang tersembunyi. Ruang tersembunyi adalah tempat Lu Yao beristirahat. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di pavilion timur dan jarang mengunjungi ruang tersembunyi. "Kamar tersembunyi?" Ming Xin melihat ke arah ruang tersembunyi dengan ekspresi bingung di wajahnya sebelum berjalan mendekat. Yuan Er kecil menghalangi jalan Ming Xin dan berkata, "Kakak senior, Tuan berkata bahwa dia tidak ingin diganggu." Ming Xin mengangkat tangan dan memberi isyarat agar Yuan Er kecil tetap diam. Kemudian, dia berkata dengan nada berbisik, "Saya hanya akan melihat-lihat. Bagaimana jika ada penyusup di sini?" Dia melanjutkan dengan hati-hati berjalan menuju ruang tersembunyi. Dia yakin sumber aura sebelumnya berasal dari ruang tersembunyi. Saat Ming Xin beringsut mendekati ruang tersembunyi, dia berpikir, mungkinkah seseorang mencoba mencuri sesuatu dari ruang tersembunyi Tuan? Mungkin Tuan sama sekali tidak ada di ruang tersembunyi. Apakah ada alasan lain untuk ini? Sementara itu, Lu Yao benar-benar fokus pada gulungan itu dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Ruang tersembunyi itu sepi perpustakaan. Semburan aura berasal dari saat Lu Yao Primalki melonjak melalui 8 meridiannya. Ia tergelitik saat mengetahui bahwa 8 meridian itu tidak sekuat sebelumnya meski telah dihubungkan oleh Ji Tiandao saat ia masih hidup. Rasanya seolah-olah saluran air telah digali, tetapi primalki yang diperolehnya hanya senilai seember. Menurut urutan kultivasi normal, meridian pertama yang dihubungkan adalah meridian Ren dan Du, diikuti oleh meridian Chong, Dai, Yang Wei, Yin Wei, Yang Qiao, dan Yin Qiao. Basis kultivasi Lu Yao harus berada pada tingkat tertentu sebelum dia dapat menghubungkan ke 8 meridian. Setiap meridian membutuhkan basis kultivasi yang lebih dalam daripada yang sebelumnya. Lu Yao justru sebaliknya. Level avatarnya terlalu rendah, yang membatasi jumlah primalki yang dia serap. Di alam Laut Brahman, 2 meridian yang terhubung akan memungkinkannya untuk menumbuhkan alam semesta 5 energi, 4 meridian yang terhubung akan memungkinkannya untuk menumbuhkan 6 garis trigram rekombinan sementara 8 meridian yang terhubung, keadaan puncak, akan memberinya avatar, bintang 7 jiwa. Alam besar memiliki 3 avatar, dan perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Avatarnya hanya Mighty Four Quadrants. Lu Yao tidak berhenti berkultivasi. Dia melanjutkan membaca tulisan surgawi. Seperti biasa,
Ketika dia fokus pada membaca, dia akan membenamkan dirinya begitu dalam ke dalam teks sehingga sulit untuk menghilangkannya. Meskipun teksnya kering dan membosankan, dan dia jelas tidak bisa memahaminya, dia tetap menikmati perasaan itu. Tak lama kemudian, Luyo merasakan sensasi dingin yang samar lagi. Itu berasal dari lautan Qi dantiannya dan menyebar melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Hatinya setenang danau yang tenang, dan pikirannya jernih dan waspada. Pada saat ini, Luyo mendengar suara Mingxi. Master. Mingxi saat ini berdiri di depan pintu kamar tersembunyi. Dia mencoba mengintip ke dalam melalui celah di pintu. Namun, pintu ruang tersembunyi, secara alami, berbeda dari pintu biasa. Itu benar-benar tersegel, dan dia tidak bisa melihat satu hal pun. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk memanggil tuannya. Tak lama setelah itu, dia mendengar geraman dari sisi lain dinding yang mencapai telinganya dengan gelombang suara yang kuat dari Primal Qi. Bang! Mingxi terhuyung-huyung karena benturan, jatuh ke tanah. Ekspresinya salah satu ketakutan saat dia menatap ke langit. Bahkan dengan basis budidaya alam kesengsaraan baru lahir, dia telah jatuh karena gelombang suara. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mustahil! Little Yuan Er menatap kakak laki-lakinya dengan kaget. Dia telah terbang kembali beberapa puluh meter sebelum dia jatuh ke tanah. Meskipun Ningxin bisa saja mematahkan kejatuhannya, dia tidak berani melakukannya. Dia menerima pukulan paling berat sebelum dia berdiri dan berkata dengan memohon, murid ini salah. Saya curiga seseorang telah menyusup ke Gunung Pengadilan Emas. Maafkan saya, Tuan. Keheningan menyelimuti Evil Sky Pavilion. Luyo terkejut dengan kekuatan gelombang suara. Itu pasti bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh seorang kultivator yang baru-baru ini memasuki alam laut Brahman. Alam laut Brahman dan alam kesengsaraan dewa baru lahir adalah dua alam yang terpisah. Bagaimana mungkin dia bisa mengusir Mingxi? Luyo berdiri perlahan. Dia punya kecurigaan. Apakah dia sedang berakting? Mingxi berlutut di tanah saat dia terus melirik ke ruang tersembunyi. Dia benar-benar kagum dengan kekuatan luar biasa tuannya, tapi dia penasaran kenapa tuannya tidak keluar. Pada saat yang sama, dia merasakan sekelilingnya. Tidak ada musuh atau tanda pergerakan lainnya. Aneh sekali. Tiba-tiba, dia mendengar suara mesin yang bergerak. BZZT. Pintu batu dari ruang tersembunyi perlahan bergeser ke samping, dan Luyo berjalan keluar dengan tangan di punggung. Ekspresinya menyembunyikan emosinya. Mingxi buru-buru memuji Luyo. Kekuatanmu benar-benar tak tertandingi, Tuan. Aku sama sekali bukan tandingan teknik suaramu. Sementara itu, Yuaner kecil berlari dan mendukung Luyo. Tuan, Anda sudah keluar. Pandangan Luyo tertuju pada Mingxi dan berkata, keempat tua. HM? Pertunjukan yang bagus, kata Luyo penuh arti. Mingxi tercengang. Pertunjukan yang bagus? Luyo berkata dengan dingin, karena kamu sangat suka berakting, pergilah ke gua refleksi dan tinggallah di sana selama 3 hari. Mingxi benar-benar bingung. Dia mencoba menjelaskan, Guru, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak mengenakan. Ekspresi Luyo dingin saat dia menyela, apakah kamu menanyai tuanmu? Apakah seorang guru membutuhkan alasan untuk menghukum muridnya? Tentu saja tidak. Aku tidak berani. Aku akan menerima hukumannya. Aku akan pergi ke gua refleksi sekarang, Mingxi dengan patuh menerima hukumannya. Luyo mengira dia akan mendapatkan poin prestasi dari mendisiplinkan Mingxi, tetapi dia tidak mendengar pemberitahuan dari sistem. Dia berpikir, tidak puas? Aku akan memberikan hukuman yang lebih berat lain kali. Mingxi terus menggelengkan kepalanya sampai dia mencapai gua refleksi. Dia tidak bisa menahan nafas. Saya pikir guru berbeda dari sebelumnya. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Guru masih tidak dapat diprediksi seperti sebelumnya. Dia menggaruk kepalanya, benar-benar bingung. Pertunjukan yang bagus? Mingxi dengan cepat pergi ke gua refleksi. Di sana sangat dingin dan tidak nyaman. Begitu dia masuk, dia melihat Zhao Yu menggigil di sudut. Basis budidaya Zhao Yu telah disegel. Bagaimana dia bisa menahan dingin? Mingxi menyingkirkan ketidakpuasannya dan berkata, Kakak junior, jangan salahkan saya karena tidak membantu Anda. Kakak senior, Anda melakukan lebih dari cukup dengan mengunjungi saya. Saya tidak mungkin meminta lebih,
Kata Xiaoyu sebelum berbalik untuk melihat Ye Tianxin, saya hanya khawatir bahwa junior sister Tianxin tidak akan bisa untuk bertahan lebih lama.